dari Net Zero Waste Management Consortium. Untuk itu saya akan coba panggilkan ketiga narasumber saya ini, karena kebetulan juga agak sedikit rintik-rintik. Kita akan sedikit berbincang-bincang di sini. Sebenarnya apa sih itu BPA? Kenapa harus ditakuti? Dan apa efeknya ketika BPA itu terpapar kepada kita ketika kita konsumsi akumulasinya setiap hari. Selamat pagi Bu Sondang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nanti Ibu Sondang akan memperkenalkan diri, beliau dari mana, dan juga Amelia Cik Dr. Budiawan dari Universitas Indonesia. Yang pertama sekali kepada Amel, ya. Mel, sebenarnya acara hari ini yang diinisiasi oleh beberapa teman-teman dari komunitas lembaga terkait dengan interaktif talk show kita hari ini. Kenapa sih Indonesia harus mempercepat yang namanya BPA labeling yang saat ini sudah beberapa kali digagas oleh teman-teman dari Net Zero Waste Consortium, dari Jejak Sampah, dan juga dari Koalisi Pejalan Kaki, dari KPBB. Sebenarnya apa hal yang diresahkan oleh teman-teman aliansi ini? Silakan Ibu. Terima kasih Om Alfred. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Amel dari Net Waste Management Consortium. Kalau untuk yang kita resahkan ya, gimana juga kan BPA ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama untuk jangka panjangnya. Banyaklah ya penyakit-penyakit yang bisa diderita dengan dampak akumulasi dari BPA di tubuh kita, seperti kayak gangguan ventilasi, gangguan persalinan, terus untuk anak-anak pun bisa jadi depresi, anxiety, bisa jadi gangguan emosinya jadi nggak stabil, dan berbagai macam gangguan lainnya. Dan ini jangka panjangnya berbahaya. Jadi menurut kami sih itu penting banget untuk masyarakat tahu kalau air minum yang mereka minum setiap hari ini ternyata punya potensi untuk mengandung BPA. Sedangkan kan air minum itu sendiri pastinya kan tentunya diminum setiap hari, nggak mungkin aku nggak sehari memang terus. Jadi nggak kebayangkan akumulasinya kalau jangka panjangnya juga. Oke, terima kasih Amel. Dari kejauhan, Dr. Budiawan dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak, sudah bergabung dengan kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Suara saya dengan baik? Terdengar sekali. Dr. Budiawan, di sini juga ada Ibu Sondang dari BPOM. Halo Pak, udah lama nggak ketemu Pak Budiawan. Apa kabar? Oh iya, Ya. mohon maaf, saya tidak hadir. Oh, oke. Ya, Pak Budiawan, sebenarnya sudah banyak literasi penelitian yang dilakukan oleh lembaga akademisi dan juga para profesi yang lain terkait dengan bahaya BPA. Sebenarnya dari sisi akademisi, sebenarnya seberapa efek pajanan atau paparan dari BPA ini ketika kita mengkonsumsi minuman yang memang kemasannya masih mengandung BPA, dan apakah Indonesia harus segera melakukan labeling terhadap kemasan-kemasan yang memang masih kemasannya mengandung BPA tadi, Dr. Budiawan. Silakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Terdengar Pak. Ya, baik. Jadi begini, ketika kita di BPA atau bisphenol ini sebenarnya bahan kimia yang sejak lama ya, tahun 1891 sudah mulai dikembangkan, dan kemudian berkembang terus sampai 2012 itu banyak kajian-kajiannya, karena bahan-bahan ini memang banyak dipakai dalam kemasan, baik itu kemasan botol, air minum ya, bahkan
kemasan-kemasan makanan lainnya, ya, kemasan kaleng yang itu kemudian berlapis dengan suatu plastik. Karena apa? BPA ini adalah bahan aditif, ya, bahan tambahan ketika kita membuat plastik lah gitu ya. Ketika kita membuat plastik maka BPA itu diperlukan, terutama plastik-plastik tertentu ya. Kalau orang kimia menyebutnya plastik-plastik yang kelihatannya jernih lah, kalau bahasa kimia itu polikarbonat. Jadi dia itu ada bahan tambahan di sana, dan kemudian agar yang plastik itu tidak ya boleh katakan bisa dibentuk lah dengan baik gitu ya. Nah, maka banyak sekali produksi tersebut di dunia ini diperkirakan 4 juta ton gitu per tahun dalam arti produksi ini ya. Nah, kemudian yang jadi masalah kemudian BP ini setelah dikaji oleh lembaga-lembaga baik itu US EPA ya, kaitan dengan kesehatan dan lingkungan, kemudian juga Uni Eropa, EFSA-nya tentang kajian terhadap makanan, dan kemudian juga FDA, Food and Drug Administration. Kemudian mereka mengkaji dan memang dari data-data ilmiah menunjukkan persoalannya adalah karena tadi ada bahan aditif, maka bahan ini dalam kondisi tertentu bisa melepas ke lingkungan. Dalam pengertian kalau misalnya dia sebagai kemasan dalam botol air, maka dalam kondisi tertentu dia melepas ke lingkungan air, di mana air itu yang kita gunakan untuk air minum misalnya kan, di botol kemasan air minum. Kemudian juga kalau di makanan kaleng gitu kan, dia juga memungkinkan terjadi pelepasan, dan menurut kajian-kajian ilmiah itu bahkan sampai 18 mendekati 19 ppb ya. Sedangkan FDA menetapkan terakhir itu yang ditolerir itu sayang ini Pak, nggak ada yang pakai. PPB hampir mendekati itu kan. Saya tidak tahu di Indonesia sudah sejauh mana kajian itu, tapi kalau penelitian saya dan teman-teman juga bahwa BPA ini memang dalam konteks efeknya itu sudah menguatkan juga apa yang diduga itu, bahwa dia bisa menyebabkan gangguan pada hati, ginjal, kemudian kelenjar susu air ibu ya, yang menyusui, yang kemudian bisa mempengaruhi juga kesuburan dalam pengertian anak kita dan juga tentunya kita lah Pak yang terpapar ini. Makanya BPA ini sebenarnya di negara Amerika dan Eropa itu sudah mulai sudah ada pembatasannya gitu ya, sudah masuk dalam regulasi. Nah, saya tidak tahu mudah-mudahan nanti rekan dari Badan POM ini akan declare sejauh mana batasannya itu. Karena menurut saya memang harus ada pembatasan supaya risiko kepada ya saudara-saudara kita semua gitu ya bisa minimal. Dengan kata lain jangan sampai itu berdampak nantinya. Memang dampaknya juga tidak jangka pendek nih, rekan-rekan sekalian itu perlu paham juga ada bahaya kimia itu yang dampaknya jangka panjang, dalam pengertian butuh waktu lah. Tapi kenapa butuh waktu? Ya karena dia butuhkan tepatnya efek itu terjadi, dan itu terjadi kalau terus menerus. Nanti kok risiko terus menerus kan bisa terjadi karena kita kan minum minimal 8 gelas air per hari. Artinya kalau banyak yang menggunakan kemasan ya, minuman kemasan kan sehari kita boleh katakan berapa banyak yang kontak dengan akibat adanya bisphenol tadi ya. Kemudian juga dalam makanan kaleng dan sebagainya, yang atau kemasan-kemasan makanan yang sekarang ini banyak juga pasti kan menggunakan plastik sebagai bahan medianya. Sebenarnya plastiknya tidak masalah, tapi ketika bermigrasinya bisphenol inilah yang kemudian menurut para peneliti diyakinkan, dan juga penelitian saya mengarah mendukung ke arah memang efek yang kalau jangka panjang tidak diatur dengan baik berdampak negatif bagi kesehatan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kaitan mengapa kita urgent juga pengaturan bahan-bahan yang berisiko ini untuk kita minimalkan dengan kebijakan yang tentunya pasti Badan POM dalam hal ini saya yakin yang berkompeten untuk bersama-sama rekan-rekan ataupun stakeholder terkait lah untuk membuat regulasi, karena di negara-negara lain sudah ada regulasi yang seperti itu. Demikian Mas Puput dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Pak Budiawan. Sedikit sebenarnya yang pengen saya tanyakan kembali Pak Budiawan terkait dengan sebenarnya tadi plastiknya tidak perlu dimusuhi, tapi
bagaimana konteks saat ini bahwa kita prinsip kehati-hatian itu sebenarnya itu sangat penting didahulukan, namun sebenarnya kita tidak bilang bahwa kita anti semua kemasan-kemasan itu, tapi paling tidak ada early warning kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui sebenarnya apa saja komposisi yang memang terkandung di dalam kemasan-kemasan itu, yang memang dari Pak Budiawan tadi sudah menyatakan bahwa ada beberapa penelitian ketika migrasi, akumulasi dan yang lain-lain itu publik kita ini literasinya berbeda-beda. Namun ini perlu informasi seperti ini juga perlu disampaikan dalam komposisi apa saja yang terkandung di dalam kemasan itu tadi. Bagaimana tanggapannya Pak Budiawan? Terima kasih Mas Puput. Jadi begini, itu sebenarnya sudah regulasi internasional atau aturan internasional bahwa kemasan atau komposisi dari suatu produk itu harus diperjelas, harus ada gitu ya. Dan di kita sistem labeling ini memang menurut saya masih perlu peningkatan kesadaran dan juga penekanan regulasinya ya, karena kalau kimia itu secara labeling peraturan internasional memang sudah diwajibkan ada komponen-komponen yang terkandung. Nah, ketika kita bicara misalnya BSBA ini, bisphenol ini ya persoalannya kalau di negara-negara lain ya, saya tahu di beberapa negara ASEAN itu, maka saya yakin juga sekarang Badan POM juga sudah mulai membuat kerja sama perindustrian ataupun mungkin perdagangan bahwa itu harus ada label bahwa ini bebas atau free bisphenol ya, free BPA. Itu kelihatannya beberapa produk saya lihat sudah ada, tapi juga banyak juga produk yang belum gitu ya. Nah, tandanya apa masyarakat mengenali itu ya, biasakanlah beli yang kemudian kalau ada botol tulisannya free BPA atau free BPE atau bisphenol lah bahasanya kimianya ya, atau bahasa singkatnya BPA itu ya. Jadi harusnya seperti itu, yang tanpa ada, kalau sudah masuk dalam regulasi ya, kalau lebih baik free BPA. Kenapa? Karena sebenarnya sudah banyak sekarang plastik-plastik yang bebas BPA gitu ya. Tapi kalau memang itu masih diizinkan dalam batas, karena ada batasan tertentu, maka juga harus terdapat dalam konteks labelingnya dari produk kemasan tersebut. Demikian Mas Budi. Jadi supaya masyarakat mengenal lah. Ciri-cirinya ya ditulis free BPA, banyak kan seperti itu sih di dalam kemasan itu. Saya lihat ada beberapa botol yang untuk, terutama botol-botol bayi ya, botol-botol untuk anak-anak itu ya, itu yang usia di bawah 4 tahun itu kan risikonya tinggi sekali. Maka botol-botol bayinya itu yang untuk air susu terutama seperti itu, maka harus disarankan atau diberikan suatu label kewajiban bagi botol yang digunakan untuk kaum istilahnya rentan, dalam ini para usia di bawah 4 tahun itu. Jadi tulis saja ketentuan, dan saya yakin itu sudah ada beberapa. Saya lihat waktu penelitian saya juga di lapangan, saya juga bersama teman-teman sudah melakukan studi beberapa botol bayi, botol air susu maksud saya, kan banyak tuh botol kemasan itu di beberapa penjualan banyak yang menggunakan yang free, ada juga yang masih tidak jelas ya. Aku tadi situ ya. Gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Budiawan. Sebenarnya Mas Puput mengoperatorin, saya Alfred, rekannya Mas Puput yang memoderatori acara hari ini, diskusi hari ini. Bu Sona dari BP POM. Bu, sebenarnya gini, regulasi dari kacamata regulasi mungkin sudah disiapkan oleh Badan POM ya. Namun seberapa jauh terkait dengan labeling ini di banyak kemasan ya, tidak menyebut satu merek kemasan tertentu, namun banyak sekali yang harus diatur oleh Badan POM gitu ya. Namun seberapa jauh progres yang memang terkait dengan labeling kemasan-kemasan yang memang sudah disampaikan oleh Pak Budiawan tadi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertama-tama kami yang terima kasih diundang oleh terima kasih Bang. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ini Badan POM diundang bertemu dengan ibu bapak sekalian di sini oleh Net Zero Waste dan Consortium
saya ngelihat Mbak Amel yang muda juga punya concern khusus ya terkait dengan BPA, apalagi ibu-ibu ya. Sama seperti saya juga ibu-ibu, kalau hari Senin sampai hari Jumat melakukan pengawasan pangan, Sabtu Minggu pengawasan pangan di rumah ya kan, kulkas ya kita lakukan. Habis ini tentu gitu kan ya Bu. Nah, jadi dalam konteks pertanyaan tadi ya Bang Alfred ya, di Badan POM ini tadi Pak Budiawan juga sampaikan makin kesini tuh dengan banyaknya pertumbuhan ilmu ya, semakin banyak penelitian terkait dengan BPA ini. Jadi yang tadinya concern terhadap BPA itu masih belum semeningkat sekarang gitu. Jadi semakin intens gitu ya. Kita melihat jauh, tapi sekarang kan masa globalisasi ya, semua informasi lebih mudah kita dapat gitu. Jadi Badan POM sendiri juga melihat ada penelitian-penelitian di dalam negeri terkait dengan BPA. Tadi Pak Budiawan juga kan menyampaikan ya. Jadi yang kita lihat penelitian itu sejalan dengan mempertimbangkan bagaimana perkembangan regulasi juga di negara-negara lain gitu. Badan POM perlu Q gitu ya. Nah, salah satu tahap awal, ini tahap awal loh Pak Bang ya, adalah dengan pelabelan gitu. Sebenarnya ini tahap awal gitu, di mana kita pertama menekankan pada edukasi masyarakat sambil menunggu. Kita tahu nih galon kualitas karbonat itu kalau di produk pangan olahan terdaftar itu tuh di AMDK galon. Galon karbonat itu 6% daripada galon yang ada di Indonesia. Jadi nggak mungkin tiba-tiba gitu ya. Jadi kita juga memberikan ruang buat pelaku usaha berinovasi. Gimana nih caranya gitu kan? Kalau pelaku usaha kan pinter-pinter, kreatif gitu ya. Nah, jadi kita kasih waktu sambil menunggu itu harus ada regulasi untuk mengamankan masyarakat ini gimana. Jadi itu adalah peraturan pelabelan. Nah, sambil menunggu revisi peraturan pelabelan itu berproses, Badan POM terus nih kan, makanya berterima kasih sekali yang jembatan yang mesin yang tengah yang menjelaskan bahwa BPA itu memang menjadi concern kesehatan. Tadi kalau dari Dr. Budiawan sendiri ya, beliau kan toksikologis ya dari campur ya. Belakangnya apartemen, perumahan, kan campur sama pesona kayangan gitu bahwa ya. itu sudah menjadi concern gitu. Jadi ada dampak-dampak kesehatan karena sifatnya BPA ini adalah mengganggu tubuh kita dengan mekanisme mengganggu endokrin ya, khususnya estrogen. Nah, tadi dibilang Mbak Amel ya, jadi bisa berdampak pada infertilitas, pada laki-laki besarnya tuh menjadi kewanita-wanitaan gitu ya. Nah itu menjadi bahkan ada gangguan pada pertumbuhan otak ya. Jadi ada misalnya autism gitu ya, hiperaktif. Nah ini adalah sesuatu yang kajian-kajian baru, bahkan obesitas Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu juga kajian-kajian jurnal yang baru yang kita lihat. Jadi ini dulu belum ditemukan gitu ya. Nah sekarang semakin meningkat, maka kita tentu harus meningkat juga perhatiannya. Yang ketiga adalah dari hasil pengawasan Badan POM sendiri juga menunjukkan bahwa ada